nggak ada status tapi agamanya juga beda. Shit. Iya gak? Shit. Iya gak sih, Be? Iya lagi. Nah, udah berani megang, Iya. udah berani ngabarin, udah berani ngedit, masih dibilangnya temen tuh. Teman. Masih dibilang teman. Kalau ditanya, lu pacaran ya sama si A? Enggak, itu temen gua. Aduh. Gila, dikenalin Ke sama keluarga. Iya. Nah, tapi dikenalinnya teman. Belum, nggak ada status. Bener soalnya temen doang. Temen doang. Gak kok, ya confess ada lah, Iya. tapi kan gak ada, ayo kita komitmen. Nggak Gak ada. ada, oke. Gen Z tuh benci kayaknya sama Benci sama komitmen. title kayaknya, Iya, sama benci. title. Gak suka Nggak kayaknya. suka dia. Halo Pips, kembali lagi di Indie Culture. Gila. Kali ini nih kita beda nih. Beda. Biasanya nih episode sebelumnya kita ada narasumber. Bener, kali ini bagian kita gak sih, Be? Iya, ini kita ngobrol antara host dengan host nih. Betul Gila. banget. Beda banget nih. Oke, kita bakal bahas apa nih, Sal? Oke, kita bakal bahas percintaan. Anjir. Lagi happening banget gak sih? Siapa sih yang gak punya spark hubungan di hidup? Kayaknya kalau misalnya hidup gak ada percintaannya tuh boring gak sih? Boring Be? sih, Boring jujur. gak sih? Kurang nyampe. Kurang Izin, kurang lengkap hidupnya tanpa percintaan. Oke. Kita bakal bahas dari mana ya? Kita bakal bahas dari komitmen dulu deh. Gue minta pandangan lu dulu. Apa Oke, itu komitmen? Menurut oke. lo gimana? Komitmen menurut gua itu dimana dua orang saling yakin akan satu sama lain. Jadi dua orang ini tuh sama-sama yakin dan sama-sama percaya bahwa mereka ya satu sama lain aja, nggak ada orang lain. Jadi nggak ada yang perlu ditakutin. Menurut gua kalau komitmen kayak gitu. Oke, berarti cukup simple ya. Kalau menurut gue, lu, gimana? komitmen itu tanggung jawab gede sih. Oke. Menurut gue, mungkin gue punya komitmen issue, I don't know. Tapi kalau menurut gue komitmen itu tanggung jawabnya gede. Komitmen gak mesti di hubungan aja sih sebenarnya. Ada such as like hobi, terus juga lo sama diri lo sendiri tuh gimana, disiplin atau enggak. So jadi menurut gue komitmen is bukan complicated ya, big responsibility. Iya, betul. Iya sih, bukan hal yang gampang dilakuin juga sih. Benar. Tapi jangan salah. Kalau Gen Z zaman sekarang ya, mereka tuh nggak ada yang mau, jarang yang mau komitmen. Iya. Pengennya apa? Casual. Iya lagi. Casual gak sih? Asli. Nyampe. Gen Z nyampe sih. Bener kan? Asli. Gak mau ada status, tapi mau treatmentnya kayak hubungan. Nah, itu tuh. Arahnya nggak jelas kemana. Iya. Ya gak? Jadi cuma pengen affectionnya doang. Iya. Ya gak? Ada kalimat paling bahaya nih. Apa? Kita jalin aja dulu. Aduh. Itu. Serem. Itu kalimat paling nyeremin. Itu serem. Jujur. Gak ada status tapi agamanya juga beda. Shit. Iya gak? Shit. Iya gak sih, Be? Iya lagi. Nanti kalau udah ketemu penggantinya bilangnya kita beda agama. Iya bener. Bab. Serem. Gila. Itu serem sih menurut gue. Gila. Udah HTS, beda agama, bertahun-tahun. Iya lagi, udah bertahun-tahun. Putusnya karena beda agama. Pisahnya sorry kan kalau putus ada hubungan. Kalau nggak ada hubungan ya temen aja, pisah aja. Emang udah nggak temenan lagi aja kalau nggak ada hubungan, nggak ada kata putus. Benar. Tapi biasanya tuh kalau hubungan Gen Z yang kayak gitu tuh tetap cemburu gitu. Kenapa ya? Iya, itu yang kadang-kadang gue bingung maksudnya.
katanya nggak ada hubungan gitu loh. Makanya Ya kan? udah semuanya beda, tapi masih ada cemburu-cemburu gitu, Be. Iya, Gue juga makanya. bingung sih. Ya gue nggak tahu siapa, mungkin ada. Ada Banyak. banyak. Nah, kalau menurut lu fenomena teman level 1, level 2 sampai level 100 itu Waduh. gimana? Temen level 1. Nah, coba lu gambarin dulu dah teman level 1 menurut lu kayak Level gimana? 1 relasi. Oh, relasi. Relasi. Masih relasi, masih ya so-so lah. Oke. Sampai ke level 3 itu masih relasi lah kalau di mata gue. Oke. Level 3 masih relasi. Ya, level 5 udah eksklusif dikit. Eksklusifnya itu gimana tuh? Coba. Jebakan banget. Gimana? Level 5-nya udah mulai eksklusif dikit, udah mulai di spesialin gitu. Kalau misalnya nongkrong gak ada si orangnya, males. Aduh. Gitu. Itu udah mulai eksklusif naik dikit. Oke. Udah eksklusif itu ya? Eksklusif. Oke, terus? Naik lagi ke langsung lompat deh level mana ya? Jauh banget anjir. 10. Itu udah bisa dibilang HTS. Oh, itu HTS. Kalau di gue. Oke. Udah bisa. Udah mulai kasih affection gitu. Udah mulai berani manggil aku kamu. Oke. Menurut lo, jangan gue doang. Menurut lo. Dari level 1 di mata TB. Menurut gua, oke, temen level 1 ya teman biasa, teman kuliah, teman ya yang sehat aja lah. Relasi balik lagi. Yang temen, nah balik lagi di gua nih, menurut gua kayak levelnya nggak terlalu banyak gitu loh. Oh, nggak sebanyak gua. Iya, nggak sampai, tapi mungkin bisa lebih nih isinya. Oke. Nah, di level 2 nih yang lebih intens. Kayak udah mulai caper-caper ngechat. Oh, udah mulai berani nanya tugas dulu awalnya. Bener. Ikut nongkrong atau enggak? Iya, bisa. Nah, di level 3 nih, ngomongnya udah aku kamu nih biasanya nih. Oh iya, udah berani nih. Ngomong udah aku kamu, terus saling ngabarin. Oh iya bener. Ngabarinnya awalnya telat dulu. Iya. Sorry gue telat. Iya. Gitu. Awalnya dari gitu-gitu dulu. Iya, mau dijemput apa enggak gitu dulu gila. Iya lagi. Itu level 3 tuh, level 3. Ada level 3, oke. Naik lagi. Level 4 nih, sering jalan bareng. Udah mulai awalnya dari cari makan yuk gitu. Aku lapar nih, makan yuk. Kan udah aku kamu kan. Udah berani jalan berdua. Makan nih, cari makan. Nah, di sini nih proses menuju level 5 nih ada kayak udah mulai mau pegangan tangan. Udah berani physical touch. Iya, mau rangkul-rangkulan. Udah berani gini-gini. Iya. Walaupun masih kayak agak malu-malu biasanya. Masih canggung. Kalau udah naik. Nah, level 5 nih. Level 5 biasanya teman, tapi manggilnya sayang. Udah berani manggil sayang, udah berani megang, udah berani ngabarin, udah berani ngedit, masih dibilangnya temen tuh. Masih dibilang teman. Kalau ditanya, lu pacaran ya sama si A? Enggak, itu temen gua. Gila. Masalahnya kita yang temenan aja nggak sampai kayak gitu ya. Asli, makanya. Kan cuma temenan. Makanya. Kenapa bisa? Nah, dan di level 5 biasanya udah mulai cerita ke mama. Itu. Udah berani dibahas ke mama. Iya. Kayak ngasih tahu, mama lihat dah mah. Aku lagi deket. Iya, aku lagi deket. Bener. Temen aku lucu nggak? Itu. Bener. Udah naik dikit. Level 6. Ada lagi nggak? Level 6 biasanya. Nah, kan tadi level 5 baru dikenalin kan? Nah, level 6 biasanya dibawa. Udah dibawa ke rumah. Dibawa ke rumah, dikenalin ke keluarga. Iya. Nah, tapi dikenalinnya teman. Belum, nggak ada status. Bener, soalnya temen doang. Temen doang. Gak kok, ya confess ada lah, tapi kan nggak ada
ayo kita komitmen. Nggak Nggak ada. ada. Oke. Gen Z tuh benci kayaknya sama Benci sama komitmen. title kayaknya. Iya, sama benci. title. Gak suka Nggak kayaknya. suka dia. Tapi banyak orang yang sebenarnya hubungannya itu gak ada status, gak ada apa. Tapi kalau udah ngejauh, galaunya ngelebih-lebihin orang pacaran. Iya lagi. Bilang repostan TikTok. Wow. Waduh, isinya udah dari atas sampai bawah. Aku kangen kamu inget gak dulu begini? Kamu kalau butuh tetap chat aku ya, repost TikToknya gitu. Itu kan, itu bahaya. Itu bahaya banget. Udah galau-galaunya udah sampai kayak gitu. Iya. Padahal gak ada status apa-apa, gue. Galaunya ngelebih-lebihin orang pacaran, gue rasa. Mungkin gue bisa bilang kenapa bisa galau ya lebih dari orang pacaran, karena terlalu banyak skenario what if di otak dia dibanding pas orang udah pacaran. Karena orang pacaran kan mostly mungkin ada naik turunnya lah ya, ada senangnya, ada sedihnya. Mungkin kalau yang teman level-levelan ini tuh lebih kayak banyaknya tuh fun dibanding sedihnya gitu loh. Jadi mungkin di otak dia tuh lebih terdoktrin kayak, kalau gue kayak gini harusnya gue bisa kayak gini nih sama dia. Nah, kayak gitu. Sebenarnya kalau menurut gue tuh kalau orang pacaran tuh dia lebih ke udah dapet reassurance, dimana dia udah dapet title pacar, jadi ya udah feel safe gitu loh, karena udah ada title pacar, udah eksklusif gitu. Nah sementara teman dua-duanya ini ambigu, takut satu sama lain perasaannya tuh nggak sama besarnya. Betul. Jadi kebanyakan di otaknya tuh what if gitu. Soalnya kayak apa ya, kayak sesuatu yang nggak kesampaian gitu, tapi padahal udah di depan mata tapi nggak kesampaian, jadi kan greget gitu ya. Jadi emotional roller coasternya menurut gue ada banget kalau HTS-an tuh, karena gengsinya itu tinggi kalau HTS-an. Iya sih. Ya kan, mau bilang gue galau gara-gara lu, malu kan gak ada hubungan apa-apa. Gak bisa ngomong galau. Iya, nanti dicakin. Makanya kalau lu sendiri ada kah pengalaman seperti itu? Pengalaman kayak gitu nggak ada lagi. Gak ada ya? Gue nggak kayaknya gue nggak ada pengalaman kayak gitu tuh. Emang mungkin sebenarnya gue tuh juga biasa. Gak ada tapi garuk hidung. Gak ada tapi garuk hidung gak sih? Gatal. Anak psikolog coba deh dibaca. Ini kenapa kok ngomongnya enggak tapi garuk hidung ya? Enggak. Gue jujur sebenarnya gue mungkin agak Gen Z ya. Gue nggak mempermasalahkan status. Gue bakal biasa aja. Kalau misalnya pasangan gue ya udah jalanin dulu aja, gue juga nggak oke. Tapi once dia emang mau komitmen, mau ada status, gue juga ayo. Nggak yang kan kebanyakan Gen Z ini ya udah maunya jalanin aja, nggak mau ada status segala macam. Kalau gue masih, kalau lu mau ada status oke, kayak ada status, karena kayak ya udah toh juga udah sejauh itu gitu. Tapi kan lo kan cowok nih, kalau misalnya lo kayak terserah ceweknya nanti cewek gue atau HTS lo ini nanti juga minta reassurance. Tapi sementara perempuan aja tuh, kalau gue juga gengsi gak sih nanya kayak kapan pacarin gue, kan nggak mungkin kalau perempuan kayak gitu. Kalau lo gimana? Indikator lo apa? Kalau misalnya lo merasa kayak oke, kayak kita komit satu sama lain gitu. Oke, kalau gue ya, gue sebenarnya kalau gue kayak cuma satu deh. Apa tuh? Gue tuh cuman gue bakal komit sama nih orang ketika gue udah direstuin sama keluarga gue. Kayak, karena menurut gue pribadi dapet restu dari kakak gue sendiri itu susahnya minta ampun gitu loh. Berarti yang beda agama nggak boleh ya deketin TB, nggak dapet restu. Nah, agak susah jujur. Karena orang-orang yang sebelum ini kayak susah banget dah. Walaupun kayak gue udah ngejalanin sama ini cewek, tapi kak gue yang nggak serak itu, kayak dia kalau ketemu ya cuman say hi, nggak diajak ngobrol gitu loh, karena dia nggak suka ceweknya. Oh, that was pretty complicated. Betul. Nah, kalau menurut lu nih, tipenya anak Gen Z ini kayak gimana sih kalau dari pandangan lu?
Tipe apa nih? Tipe cewek-cewek gitu, cewek ke cowok atau apa? Tipe apa tuh? Tipe pasangan cowok-cowok berarti, iya. Cowok. Mulai dari penampilan. Waduh, ini susah sih, gue mewakili jutaan Gen Z susah banget sih jujur. Tapi kalau menurut gue Gen Z sekarang mungkin banyak yang lihat dari musik taste. Iya lagi nyampe tuh di situ tuh. Bisa, musik taste udah bisa jadi indikator tuh komitmen bertahun-tahun. Boleh Bisa tapi tuh. dari musik taste, dari biasanya dari fashion juga. Tapi jangan salah juga, ada yang mandang dari materialistik. Ada juga. Itu pasti ada. Itu banyak. Karena namanya anak muda, emang apalagi sih yang dicari? Kan kita lagi nyarinya tuh lagi fun-funnya, Gen Z. Lagi, aduh komitmen tuh apa ya? Gak mau komitmen dulu, mau yang HTS-an dulu. Aku gak bisa dengar. Gak mau komitmen, nanti dulu komitmen, maunya HTS-an. Maunya HTS 1, 2, 3, 3-3 attention-nya dapet. Maunya begitu kalau Gen Z. Gak mau komitmen sama salah satu, tiga-tiganya mau gitu. Tapi maunya eksklusif, gak ada status. Betul. Gitu. Jadi kalau cewek mungkin yang HTS-nya banyak nih, biasanya dia ada ininya sendiri, apa sih, shift-shiftnya. Jadi HTS 1 biasanya buat nganterin makan. Aduh iya. Nyampe tuh. Makan. Itu Gen Z banget tuh. Gen Z banget. Gila. HTS 2 biasanya ini kalau HTS yang pertama ini cuma buat ngajak makan, jadi di publish-nya tuh paling makanan, ada tangannya kelihatan dikit. Iya lagi. Gitu. HTS 2 biasanya mungkin cakep kali ya, fashionnya boleh gitu. Jadi udah bisa dikenalin ke teman-teman kalau yang HTS 2. Kayak nih HTS gue gitu. HTS 3 ini. HTS 3 biasanya disimpan buat komitmen nanti. Jadi disimpan dulu karena biasanya si HTS 3 ini baik-baik gitu ya. Udah sesuai kriteria, udah husbandable banget, jadi disimpan dulu. Jadi dia gak di-publish, gak di apa, disimpan aja dulu. Nanti kalau dia udah siap komit baru sama yang HTS 3 gitu. Gitu. Kalau dari gue, pandangan gue gitu. Yang gue lihat dari sekitaran gue gitu. Gue gak bisa mewakili jutaan Gen Z perempuan. Betul sih, benar-benar. Nah, kalau kan dari tadi ada music taste samanya fashion nih. Nah, yang green flag banget music taste-nya tuh apa sih? Aduh. Green flag banget nih. Waduh. Dengerinnya tuh apa sih? Wah, susah banget lagi. Karena rata-rata yang gue anggap tadinya green flag pas dengerin musik itu, tapi ternyata cowoknya red flag. Gitu. Sharing music taste-nya sama gue, nggak taunya dia red flag. Gitu. Jadi sebenarnya musik taste nggak bisa dijadiin indikator, tapi kalau lo untuk nyari topik boleh lah ya. Kalau untuk sharing music itu mungkin sama-sama seniman gitu boleh. Oke. Tapi kalau musik mungkin kayak lebih susah kali ya. Kalau fashion nih, green flag menurut lu yang gimana sih, Sal? Aduh, susah banget lagi, nggak bisa dipukul rata. Tapi kalau green flag mungkin yang casual aja kali ya fashionnya. Susah banget sih ini jujur. Karena kalau gue sukanya cowok formal, sebenarnya nggak formal sih, maksudnya ya casual gitulah. Tapi yang red flag pakaian kayak gitu juga banyak, ngomong-ngomong gitu. Oke, TB, gak kerasa kita udah yeping lama banget. Ternyata nggak ada narasumber pun tetap fun ya. Iya, gak berasa banget Jir, kayak wah kok udah disuruh stop. Nah makanya produser udah stop. Udah beres. Cukup katanya. Tapi ternyata tanpa narasumber pun kita tetap fun karena kita juga sebelum bawain topik ini kita udah banyak riset ke Gen Z selain kita juga Gen Z ya. Betul. Kita udah banyak nanya-nanya ke para Gen Z teman-teman kita nih, dan ternyata yang opininya sama tuh juga banyak. Betul. Kita ngeriset kurang lebih 2 jam lah. 2 jam sebelum taping. 2 jam sebelum taping. Iya. Izin. Bercanda. Kita udah riset dari 1 hari lalu. Jangan nih. Ya udah guys. Oke guys, jadi segitu aja video Indie Culture kali ini. Jangan lupa
like, comment, and subscribe. Bye bye. Bye. See you next time, guys.